Oke, halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini Mimin bakal bahas anime baru lagi. Dan buat kalian yang sedang mencari rekomendasi anime dan kalian pengen tahu sinopsis ataupun alur ceritanya, kalian bisa cek aja di channel ini karena saya udah bahas beberapa anime, guys. Oke, sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya Mimin semakin semangat dalam mengupload video. Kalau sudah, langsung aja kita ke pembahasan animenya. Dan di video kali ini Mimin bakal bahas anime dengan judul Hikikomori Gyoketsuki no Monmon. Anime ini menceritakan seorang vampir bernama Terakomari Gandes Blood. Kesehariannya adalah malas-malas kayak lu ya. Dia terlahir dari keluarga aristokrat termasyhur dalam kekaisaran Molnit bernama Gandes Blood. Jadi Gandes Blood itu marga keluarganya, guys. Keluarga Gandes Blood terkenal akan pengabdiannya sebagai komandan selama ribuan tahun. Tapi sayangnya Komari tidak bisa menggunakan sihir, tidak ada bakat atletik dan tempur, bahkan tubuhnya pendek. Alasannya karena Komari tidak bisa meminum darah dan kegiatannya yang sehari-hari hanya bermalas-malasan. Jadi wajar kalau dia ini nggak ada skill ataupun kemampuan tempur. Sayangnya kehidupan damai Komari harus berakhir. Tiba-tiba muncul pelayan bernama Vilhes yang akan menjadi pengawal pribadi Komari atas perintah kaisar. Alasannya karena Komari sudah diangkat menjadi Shichikuten yang merupakan 7 jenderal vampir terkuat yang memimpin pasukan Molnit. Nah, jadi Shichikuten ini adalah pangkat untuk seorang jenderal untuk memimpin sebuah pasukan di kerajaan. Dan si Komari ini menjadi salah satunya, guys. Dan Komari sekarang sudah menjadi salah satu bagiannya. Alasannya, saat ayah Komari bertanya, sudah saatnya kamu mencari pekerjaan. Kemudian Komari menjawab kalau ia menjadi kaisar mungkin ia mau bekerja. Kemudian ayah Komari meminta pada kaisar untuk mengangkat putrinya menjadi Shichikuten dan menyetujuinya setelah perdebatan yang panjang. Jalur orang dalam, guys. Kaisar pun menjalin kontrak dengan Komari saat ia tidur, dan sekarang ia harus menghadap kaisar karena sang kaisar akan menjelaskan tugasnya. Di sana kaisar kemudian menjelaskan tugas-tugas Komari, dan si kaisar ini perempuan ya, guys, dan ia juga tampak tertarik kepada si Komari karena si Komari ini tampak sangat cantik dan imut, dan sifatnya yang sendiri ini membuat si kaisar tertarik. Kemudian Komari ini ditugaskan memimpin unit 7 dengan 500 pasukan karena vampir menjunjung tinggi kekuatannya. Jika tahu atasannya lemah, mereka bisa saja memberontak dan membunuh Komari. Kaisar tahu kalau Komari itu lemah. Kemudian si Komari pun mengakuinya kalau dirinya itu lemah. Maka sang kaisar memerintahkan Komari untuk menyembunyikannya, dan ia harus bersikap kuat di hadapan pasukannya bagaimanapun caranya. Setelah berganti pakaian, Komari segera menuju ruangan di mana pasukannya menunggu. Saat membuka pintu, Komari kewalahan karena saking beratnya pintu tersebut, dan si Vilhes ini juga sampai terkejut karena vampir pada umumnya harusnya bisa membuka sebuah pintu, tapi Komari ini nggak bisa, guys. Tapi setelah perjuangan keras, pintu pun terbuka sedikit, dan kemudian tiba-tiba ada satu orang dari pasukannya yang memberontak dan menyerang Komari secara tidak terduga. Untungnya, kepala orang itu terjepit di pintu dan mati seketika, guys. Sungguh keberuntungan yang di luar nalar ya. Dia kemudian masuk dan pasukannya sudah baris. Salah satu orang memuji Komari karena dapat membunuh pemberontak yang paling ganas di pasukannya dengan satu serangan. Komari kemudian berakting dan berlagak kalau ia bisa membunuhnya hanya dengan satu jari kelingking, dan Vilhes juga memperkuatnya kalau Komari serius bisa membunuh semuanya yang ada di sini dalam 5 detik. Dan pasukannya ini pun kagum dan mengira kalau si Shichikuten kali ini sangat kuat dan berbahaya. Ya padahal cuma acting belaka ya. Kemudian Komari memberikan sambutan panjang lebar dan intinya ia akan menjadi jenderal vampir terkuat dan menguasai dunia. Kemudian pada misinya kali ini ia berperang melawan pasukan binatang, guys. Perang kali ini ia dapat menangkan dengan gampang, dan setelah perang melawan pasukan binatang dan menang, Komari mendeklarasikan perang ke berbagai ras dan menunjukkan kekuatannya
kalau ia akan menjadi penguasa dunia. Dan saat menjelaskannya itu ada salah satu wartawan juga yang meliputnya guys. Setelah perang selesai, pasukan yang mati dapat bangkit kembali karena alat khusus ritual yang mengalirkan energi sihir bernama Makaku. Dan selama di bawah area Makaku, tidak peduli seberapa parah lukanya ataupun matinya, ia akan sembuh dan bangkit dalam waktu tertentu. Dan kerap kali orang-orang menganggap perang tersebut sebagai perang hiburan guys, karena nggak bisa mati ya. Jadi perang tersebut hanya buat hiburan. Dan semua negara ini mempunyai alat tersebut, dan pusatnya perang ada di tengah guys, dimana perang itu berlangsung. Setelah perang usai, ia pulang ke rumah dan istirahat. Saat bangun, ia terkejut karena di koran muncul Komari di mana ia menantang semua negara dan akan menjadikannya omelet. Padahal ini beritanya dipelencengkan ya. Dan sebelumnya juga si Komari ini diwawancarai dan ia menjawab kalau makanan kesukaannya adalah omelet, dan ia juga mendeklarasikan perang ke berbagai ras. Dan padahal si wartawan ini salah paham dalam mengartikan atau memahami perkataan dari si Komari ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk alur cerita dari anime ini guys. Nah, apakah kalian tertarik? Langsung aja kalian tonton anime Hikikomari Gyoketsuki no Monmon. Dan bagaimana kisah selanjutnya di mana si Komari menyembunyikan keasliannya ya guys, yang dimana ia aslinya lemah tapi ia berpura-pura menjadi kuat. Nah, oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasannya. So, buat kalian yang penasaran langsung aja tonton anime ini. Oke, jangan lupa subscribe and like. See you next time. Bye bye.